Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan pembelajaran matematika, dan kali ini memasuki materi kedua, yaitu mengenai segitiga kongruen. Dan materi sebelumnya kita telah membahas tentang bangun-bangun yang kongruen, dan kali ini kita akan belajar bersama tentang segitiga kongruen. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, kalian harus bisa menyebutkan sifat dua segitiga kongruen. Yang kedua, menentukan syarat dua segitiga kongruen. Yang ketiga, mengidentifikasi dua segitiga kongruen atau tidak. Dan yang keempat, kalian harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan baik itu matematika atau dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan sifat segitiga kongruen. Nah, sifat segitiga kongruen itu jadi dua segitiga dikatakan kongruen jika yang pertama sisi yang bersesuaiannya sama panjang, dan yang kedua sudut yang bersesuaiannya sama besar. Jadi itu sifat segitiga kongruen. Kemudian perhatikan segitiga berikut. Nah, ini ada dua segitiga, yaitu segitiga ABC dengan segitiga PQR. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Dan biasa ditulis ABC, ini lambang kongruen, dibacanya kongruen. ABC kongruen dengan segitiga PQR karena sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Nah, di sini sisi AB sama dengan sisi PQ ya. Sisi AB sama dengan sisi PQ, kemudian sisi BC sama dengan sisi QR, dan sisi AC sama dengan sisi PR. Kemudian sudut yang bersesuaiannya sama. Nah, sudut A, di sini sudut A sama dengan sudut P. Kemudian sudut B, ini sudut B sama dengan sudut Q, dan sudut C sama dengan sudut R. Jadi segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR karena sisi yang bersesuaiannya sama panjang, kemudian yang kedua sudut yang bersesuaiannya sama besar. Nah, kemudian dalam segitiga itu ada kekhususan, yaitu jika segitiga memenuhi salah satu syarat dari yang tertera di bawah ini, maka segitiga tersebut pasti sebangun. Nah, syarat yang pertama. Jadi kalau segitiga memiliki ketiga sisi yang bersesuaiannya sama panjang, atau biasa disebut istilah SSS, artinya sisi, artinya ini ketiga sisinya sama panjang. Nah, perhatikan. Di sini sisi AB sama dengan sisi PQ. Nah, sisi AB sama dengan sisi PQ. Kemudian sisi BC sama dengan sisi QR. Dan satu lagi sisi AC sama dengan sisi PR. Nah, ini syarat yang pertama. Ketiga sisinya sama, maka otomatis bahwa segitiga ini pasti sebangun. Jadi tidak diperiksa lagi sudutnya. Jadi kalau ketiga sisinya sudah sama, maka pasti segitiga tersebut adalah kongruen. Beda dengan segi 4 atau segi yang lainnya. Jadi khusus untuk segitiga, jika ketiga sisinya sudah sama, maka pasti kongruen, tak usah diperiksa sudutnya. Sedangkan kalau segi 4, segi 5, dan seterusnya itu harus ada dua syarat, yaitu sisinya harus sama, sudutnya juga harus sama ya. Tapi untuk segitiga itu ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama syaratnya jika ketiga sisinya sama, maka segitiga tersebut pasti kongruen. Kemudian syarat yang kedua,
Nah, syarat yang kedua, jika memenuhi syarat ini, maka segitiga tersebut pasti kongruen. Dua sisi dan satu sudut yang diapitnya sama besar. Nah, perhatikan. Ini dua segitiga. Misalkan segitiga tersebut, sisi AB sama dengan sisi PQ. Berarti itu sisi kan, satu sisi. Kemudian sudut. Nah, sudut ABC, ini sudut ABC, ini titik sudutnya di B, maka ini namanya sudut ABC sama dengan sudut PQR ya, titik sudutnya di Q. Jadi memberi nama sudutnya harus PQR atau boleh RQP, Q-nya harus di tengah. Nah, sudut B sama dengan sudut Q atau sudut ABC sama dengan sudut PQR. Dan sisi yang satu BC sama dengan QR. Jadi yang diketahui di sini sisi sudut sisi sama ya, sisi sudut sisi. Jadi dua sisi dan satu sudut yang diapitnya sama besar atau sisi sudut sudut sisinya sama, maka segitiga ini, segitiga ABC dan PQR pasti kongruen. Jadi tak usah periksa sisi yang lain, misalkan AC dengan PR atau sudut A dan sudut C, sudut P dan R. Cukup jika satu sisi, dua sisinya diketahui sama, kemudian sudut yang diapitnya sama, maka segitiga tersebut bisa disimpulkan segitiga pasti kongruen, memenuhi syarat sisi sudut sisi. Kemudian yang ketiga, dua sudut sama besar dan satu sisi yang memuat sudut tersebut sama panjang. Nah, perhatikan segitiga ini. Dua sudut. Satu sudut, kemudian satu sisi yang terletak pada sudut tersebut, kemudian satu sudut. Sudut, sisi, sudut, sama sudut, sisi, sudut. Ini sudut B sama dengan sudut Q, kemudian sisi BC sama dengan sisi QR, dan sudut C sama dengan sudut R. Maka segitiga ABC dan PQR kongruen. Jadi tak usah diketahui semuanya. Jadi cukup jika sisinya sudah terperiksa ada dua sudut ya. Sudut, sisi, sudutnya sama, maka segitiga ini adalah pasti kongruen. Kemudian yang terakhir, syarat yang terakhir, satu sisi sama dan satu sudut pada sisi tersebut sama besar dan satu sudut di hadapan sisi tersebut sama besar. Atau istilahnya sisi sudut-sudut ya. Nah, perhatikan gambar supaya tidak pusing ya. Satu sisi. Nah, misalnya satu sisi AC sama dengan sisi PR. Sekali lagi, sisi AC sama dengan sisi PR. Kemudian, satu sudut pada sisi. Nah, ini satu sudut pada sisi. Nah, sudut C sama dengan sudut R. Sisi sudut, ya. Sisi sudut dan satu sudut di hadapan sisi. Satu sudut, nah, di hadapan sisi. Ini kan satu sudut, yaitu sudut B di hadapan sisi. Ini sisi, ini di hadapan sisi tersebut sudut B. Kemudian di hadapan sisi PQ adalah sudut Q. Berarti sudut B sama dengan sudut Q. Jadi sisi AC sama dengan PR, AC sama dengan PR, kemudian sudut C sama dengan sudut R, dan sudut B sama dengan sudut Q. Maka segitiga ini pasti sebangun jika memenuhi syarat sisi ya, sudut, sisi sudut-sudutnya sama, maka segitiga tersebut pasti kongruen. Nah, untuk selanjutnya perhatikan contoh berikut. Buktikan bahwa segitiga PQT kongruen dengan segitiga RQS ya. Nah, di sini segitiga PQT kongruen dengan segitiga RQS. Kita buktikan. Nah, di sini panjang TQ sama dengan panjang SQ ya. Ini tandanya sama, panjang TQ sama dengan panjang SQ. Kemudian
sudut TQP. Nah, sudut TQP ini kan sudut TQP bertolak belakang dengan sudut SQR. Jadi sudut yang bertolak belakang kita tahu sama kan? Bahwa sudut yang bertolak belakang pasti sama. Nah, sudut TQP sama dengan sudut SQR. Sudut ya, yang tadi yang samanya sisi, satu sisi, kemudian satu sudut. Lihat. Yang ketiga, sisi PQ sama dengan sisi RQ. Ini sisi. Berarti kan memenuhi syarat satu sisi, satu sudut, satu sisi atau sisi sudut sisi. Maka segitiga PQT kongruen dengan segitiga RQS karena memenuhi syarat sisi sudut sisi. Kalau tidak salah tadi ini memenuhi syarat yang kedua pada pembahasan di atas. Ya. Kemudian contoh yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Segitiga KMN kongruen dengan segitiga LMN. Memenuhi syarat apakah segitiga tersebut sehingga dinyatakan kongruen. Nah, perhatikan. Ini sisi KM ya. Sisi KM sama dengan sisi LM. Ini sisi KM sama dengan sisi LM. Berarti ini sisi ya, syarat yang pertama satu sisinya sama. Kemudian yang kedua, sisi KN. KN sama dengan sisi LN. Sisi KN sama dengan sisi LN. Ini juga sisi. Kemudian yang ketiga, nah ini perhatikan. Sisi lagi kan, sisi MN berimpit kan, berimpit terbawa oleh segitiga KMN dan LMN. Sisinya berarti sama kalau berimpit. Berarti sisi MN sama dengan sisi MN. Ini juga sisi. Nah, jadi ini memenuhi syarat apa? Sisi, sisi, sisi. Atau ketiga sisinya sama, maka segitiga KMN dan segitiga LMN pasti kongruen karena memenuhi syarat SSS atau sisi, sisi, sisi. Tadi yang sudah dibahas yaitu syarat ke-1 ya. Ketiga sisinya sama. Nah, perhatikan gambar berikut. Diketahui segitiga ABC di sini kongruen dengan segitiga DEC. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEC. Jika sudut ABC sama dengan 90 derajat, sudut CDE 30 derajat, tentukan besar sudut BAC, ACB, dan sudut DCE. Kemudian nomor B-nya, jika panjang AB sama dengan 3 cm, CE sama dengan 4 cm, tentukan panjang BC, AC, dan AD. Baiklah, kita bahas yang pertama dulu. Nah, kita masukkan jika sudut ABC 90, sudut ABC. Ingat, ABC berarti titik sudutnya di B. ABC berarti ini 90 derajat. Kemudian sudut CDE. CDE berarti titik sudutnya di D. CDE ya, titik sudutnya di D. Ini CDE. Nah, sekarang sudut ABC, ABC samanya di segitiga CDE sama dengan sudut apa? Iya, sudut CED ya. Ini kan dibalikan ya. Sudut segitiga ABC kongruen dengan segitiga CED. Nah, berarti ABC sudut B sama dengan sudut E atau sudut ABC sama dengan sudut CED 90 derajat. Disimpan di sini 90 derajat supaya mudah langsung dipasangkan. Jadi kalau ada soal seperti ini, coba dicantumkan dalam gambarnya ya, ukuran sudutnya. Kemudian sudut CDE. CDE 30 derajat kan? Samanya dengan sudut BAC ya. Berarti sudut BAC 30 derajat. 30 derajat. Dan satu sudut lagi ini kan, sudut
ACB. Nah, kemarin ada yang bertanya bagaimana cara sudut C? Ini ditulis 2 kali. Cara memberi ini nama sudut mestinya 3 huruf ya. Jadi kalau C ini kan ada sudutnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sudut. Nah, sekarang di sini kan sudah ada 30 derajat, di sini 90 derajat, di sini berapa derajat? Ingat di kelas 1 ya. Jumlah ketiga sudut ini berjumlah harus 180 derajat. Nah, berarti sudut ACB kita hitung, ini sudah ada 90, ini sudah ada 30. Ketiga sudut ini jumlahnya harus 180, berarti tinggal 180 dikurangi 90 tambah 30. 180 dikurangi 90 ditambah 30, 120. Berarti sudut ACB sama dengan 60 derajat. Sudut ACB 60 derajat. Nah, sudah ketemu. Ini 30, 90, 60. Nah, sudut ini bertolak belakang. Berarti sudut ECD ya. Atau sudut DCE boleh. ECD, DCE itu sama. Yang penting C-nya harus di tengah ya. Sudut DCE sama dengan sudut ACB yaitu 60 derajat. Nah, kemudian yang selanjutnya nomor B, panjang AB disimpan, panjang AB 3 cm supaya mudah. Kemudian panjang CE, panjang CE 4 cm, C 4 cm. Ditanyakan tentukan panjang BC. Nah, panjang BC. BC ini sama dengan sisi yang mana? Iya, sama dengan CE ya. Sama dengan CE. Nah, CE 4 cm, BC juga 4 cm. Kemudian tentukan panjang BC. Sudah 4 cm panjang BC. Kemudian ABC merupakan segitiga siku-siku. Karena ini kan 90 derajat. Berarti segitiga ABC adalah siku-sikunya di B. Ingat di kelas 8 tentang triple Pythagoras. Ini 3, ini 4. Maka panjang AC ini bisa dihitung dengan teorema Pythagoras. Atau kita sudah bisa menentukan tentang triple Pythagoras ya. Kalau 3, 4 maka pasangannya triple Pythagoras yaitu 5 cm. Ingat triple Pythagoras 3, 4, 5. Kemudian CD juga ini kan sama. CD juga sama dengan AC 5 cm. AC sama dengan CD sama dengan 5 cm. Maka panjang di sini yang ditanyakan AD. Panjang AD adalah 10 cm. Ini adalah soal yang ada di LKS kalau tidak salah. Soal nomor 2 ya. Di LKS halaman 2. Nah, untuk mempermudah, ingat triple Pythagoras ya, 3, 4, 5. Nah, contoh-contoh bilangan triple Pythagoras mengingatkan, contohnya 3, 4, dan 5. Ini kan bisa dihitung, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Di kelas 8 tentang teorema Pythagoras. Atau boleh ya, 6, 8, 10. Ini juga sama, triple Pythagoras. Ini didapat dari 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8, 5 kali 2, 10. Turunan dari triple Pythagoras 3, 4, 5. Atau yang lainnya, triple Pythagoras 5, 12, 13 ini juga sama. Merupakan triple Pythagoras. Dan yang ini juga sama, 10, 24, 26. Ini 10, 24, 26 bisa didapat dari 5 kali 2, 12 kali 2, kemudian 13 kali 2, 26. Nah, untuk selanjutnya, perhatikan contoh soal selanjutnya. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Besar sudut BAC sama dengan sudut PQR, sama dengan 65 derajat. Dan sudut ABC sama dengan sudut QPR sama dengan 80 derajat. Sisi yang sama panjang adalah, jadi kita harus bisa menyebutkan sisi yang sama panjang itu sisi yang mana saja. Nah, untuk mempermudah menjawab tersebut, maka cara penyelesaiannya kita gambar 2 segitiga dulu ya. 2 segitiga ABC dan PQR.
Nah, kita mulai dari segitiga ABC. Di sini kan BAC sama dengan sudut BAC sama dengan sudut PQR 65 derajat. BAC berarti titik sudutnya di A. Nah, ini yang di tengah A kan. BAC titik sudutnya A. Berarti masukkan di A 65 derajat. Kemudian sama dengan sudut PQR. PQR berarti titik sudutnya di Q. Nah, PQR 65 derajat. Kemudian sudut ABC sama dengan sudut QPR. Sudut ABC berarti titik sudutnya di B. Berarti isikan 80 derajat di B ya. Sama dengan sudut QPR. P juga sama 80 derajat. Nah, sekarang sudah terisi, tinggal kita menyebutkan sisi yang sama. Nah, perhatikan. Sisi yang sama panjang. Nah, AB, ini sisi AB 6580. Cari 6580. 6580 berarti sama dengan ini AP 8065 sama dengan ya PQ. Berarti sisi AB sama dengan sisi QP atau PQ sama ya. 6580 6580. Lihat sudutnya. Kemudian yang kedua. Nah, sisi ini sisi apa? BC dari 80 ke yang kosong. Dari 80 ke yang kosong yang belum diisi. Berarti ini BC. Berarti kalau ini PR. Iya, PR. Berarti BC sama dengan PR. Sisi BC sama dengan sisi PR. Dan satu lagi tentu AC sama dengan QR. Itulah sisi-sisi yang sama panjang. Jadi kalau ada soal seperti ini, jadi kita harus untuk mempermudah kita harus membuat sketsa gambar segitiganya tersebut. Kemudian untuk latihannya ada di LKPD atau LKS, yaitu halaman 2 nomor 1 silakan dikerjakan, dan halaman 3 nomor 4 silakan dikerjakan. Dan untuk tutorial kali ini dicukupkan sekian, dan bila ada hal-hal yang kurang dimengerti dapat kalian tanyakan langsung lewat WA. Sekian dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.